Halo teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang di video ini kita akan membahas satu soal tentang trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Nah, sebenarnya kita akan mencari 4 poin A sampai poin D. Nah, soalnya sama. Oke, untuk rumus, teman-teman boleh cek di playlist trigonometri. Dan pastikan juga teman-teman sudah tekan tombol subscribe, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya. Nah, diketahui sin alfa sama dengan, nah ini alfa sama dengan 3/5. Sin alfa sama dengan 3/5. Kemudian diberikan syarat untuk alfa. Nah, alfa itu ada intervalnya. Lebih dari 0 kurang dari pi per 2. Nah, pi per 2 itu pi 180 per 2, 90. Maka 90 derajat. Nah, ini juga derajat. Jadi alfa itu lebih dari 0 derajat, kurang dari 90 derajat. Kemudian, cos. Cos beta sama dengan 2 akar 5 per 5. Diberikan syarat untuk cos, untuk beta lebih dari min, nah itu min pi per 2. Maka min 90 derajat kurang dari 0 derajat. Nah, kita belum mengetahui nilai dari cos alfa, tangen alfa. Kemudian cos sin beta, tangen beta. Nah, kita punya 4 kuadran. Oke, ini 0 derajat, ini 90 derajat, maka ini kuadran 1. Kemudian ini 180 derajat, ini kuadran 2. Kemudian yang ini 270 derajat, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 90 derajat di sini, bagaimana kalau sudutnya 45 derajat? Nah, kira-kira di situ. Nah, ini 45 derajat, tambah 45 derajat, 90 derajat. Kemudian ini 180 derajat, dan sudut-sudut yang lainnya. Teman-teman boleh silahkan gunakan busur. Nah, jadi kalau satu putaran, nah kita berputar ke atas, maka di sini 360 derajat. Oke. Bagaimana kalau min 90 derajat? Nah, ini 90 derajat. Kalau kita berputar ke sini, maka min 90 derajat ada di sini. Min 90 derajat. Maka kita arahnya ke bawah. Oke, jadi di sini selain 20 derajat juga min 90 derajat. Kalau min 45 derajat, maka sekitaran di sini. Min 45 derajat. Jadi tergantung kemana arah kita berputar. Nah, coba perhatikan untuk alfa, teman-teman. Alfa itu lebih dari 0 derajat, kurang dari 90 derajat. Nah, ini 0 derajat, ini 90 derajat. Maka alfa di kuadran 1. Alfa berada di kuadran 1. Kemudian, beta lebih dari min 90 derajat. Ini min 90 derajat, kurang dari 0 derajat. Nah, ini 0 derajat. Maka beta di kuadran 4. Alfa di kuadran 1, beta di kuadran 4. Di kuadran 1, semuanya positif. Nah, sin positif, cos positif, tangen positif, dan teman-temannya juga positif. Di kuadran 2, yang positif hanya sin sama temannya.
kosekan. Sin kosekan positif. Dan selebihnya negatif. Kosinus negatif, tangen negatif. Kemudian, di kuadran 3, yang positif hanya tangen. Dan temannya, kotangen. Selebihnya bernilai negatif. Di kuadran 4, yang positif, cos, kemudian sekan. Nah, cos, sekan positif, selebihnya negatif. Sin negatif, kosekan negatif, tangen negatif, kotangen negatif. Nah, oke teman-teman, sekarang kita tentukan sudut untuk cos tangen, cos alfa tangen alfa, sin beta tangen beta. Nah, kita sudah peroleh alfa di kuadran 1, beta di kuadran 4. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya soal seperti ini diberikan syarat atau interval, maka kita harus hati-hati untuk menentukan sudut-sudut yang lainnya. Oke, kita hapus dulu. Oke, sekarang untuk alfa. Tadi di kuadran 1, kita punya segitiga siku-siku. Kemudian kita punya, segitiganya seperti ini. Sebenarnya sama. Nah, kemudian sudutnya misalnya di sini alfa. Maka sin alfa sama dengan 3/5. Sin demi, depan, miring. Nah, depan sudut adalah di sini 3, miringnya 5. Nah, sisi miring, sisi yang terpanjang 5. Maka, ini sisi samping, triple Pitagoras, maka di sini jelas 4. Nah, untuk memperoleh ini, akar 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Akar 25 kurang 9, akar 16 sama dengan 4. Oke, maka kita peroleh ini sin alfa, cos alfa, sama dengan samping per miring. Nah, ini samping per miring, 4/5. Nah, kemudian tangen alfa, tande sam, depan sudut 3 per samping, 3/4. Nah, tadi alfa di kuadran 1. Semuanya bernilai positif. Ini positif, positif, positif. Oke, kita lanjut ke beta, sudut beta. Oke, cos beta sama dengan 2 akar 5/5. Tadi beta berada di kuadran 4. Oke, nah kita punya segitiga siku-siku. Nah, ini untuk kuadran 4, sudutnya di sini. Cos beta 2 akar 5/5, cos sami, samping, maka di sini 2 akar 5/5. Samping per miring. Nah, sebenarnya segitiganya boleh seperti ini juga. Tapi kita ingin melihatkan kalau segitiga ini berada di kuadran 4. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kita mencari sin beta, tangen beta. Jadi kalau di kuadran 4 itu kita tentukan yang positif dan yang negatifnya. Nah, kemudian ini kita peroleh dengan akar dari 5 kuadrat kurang 2 akar 5 dikuadratkan. 5 kuadrat 25 kurang 2 dikuadratkan 4, akarnya dicoret, maka 4 kali 5, 20. Langsung kita buat 20. 25 kurang 20, akar 5. Maka ini akar 5. Oke, kita gunakan rumus teorema Pitagoras. Selanjutnya, sin demi, depan, per miring. Akar 5/5.
Kemudian tangen, tan desam, depan per samping. Maka depannya akar 5, sampingnya 2 akar 5. Nah, kalau penyebutnya, teman-teman, bentuk akar maka harus kita rasionalkan. Kali akar 5 per akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5 per 2. Ini akar 5, 5. Jadi 5 per 10 sama dengan setengah. Nah, jadi tangen alfanya setengah. Nah, perhatikan tadi alfa di kuadran 4. Nah, sinnya bernilai negatif. Cosnya juga bernilai negatif. Maka sinnya min akar 5 per 5. Cosnya min setengah. Cos min setengah. Yang bernilai positif di kuadran, sinnya negatif, tangennya negatif. Yang bernilai positif hanya cos dan sekan. Selebihnya bernilai negatif. Nah, jadi kita buat segitiga ini hanya untuk menemukan atau memperlihatkan di kuadran 4 itu yang negatif dan yang positif. Nah, kita lanjutkan. Kita sudah peroleh sudut-sudutnya, maka kita masukkan ke masing-masing poin. Oke, yang poin A, sin alfa tambah beta. Maka rumusnya sin alfa kali cos beta tambah cos alfa kali sin beta. Sin alfa adalah 3 per 5 kali cos beta. Cos beta 2 akar 5 per 5 tambah cos alfa 4 per 5 sin beta ini min akar 5 per 5. Oke, kita selesaikan. Ini 5 kali 5, 25. 3 kali 2, 6 akar 5. Tambah. Nah, ini min, maka dikurang. 4 kali akar 5. 4 akar 5 per 25. 6 kurang 4, ini sama-sama akar 5. Maka bisa kita kurangi. 6 kurang 4, 2 akar 5 per 25. Lanjut ke yang poin B. Oke, cos alfa tambah beta. Cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Cos alfa 4 per 5, cos beta 2 akar 5 per 5, kurang sin alfa 3 per 5, sin beta min akar 5 per 5. Kita kalikan. 4 kali 2, 8 akar 5 per 25. Nah, ini min, maka tambah 3 akar 5 per 25. 8 tambah 3, 11 akar 5 per 25. Kita lanjut ke yang poin C. Sin alfa kurang beta. Maka sin alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Sin alfa 3 per 5, cos beta 2 akar 5 per 5, kurang cos alfa 4 per 5, sin beta min akar 5 per 5. 3 kali 2, 6 akar 5 per 25. Nah, ini min kali min, plus 4 kali akar 5, 4 akar 5 per 25. Sehingga diperoleh 6 tambah 4, 10 akar 5 per 25. Kalau kita sederhanakan, ini dibagi 5, 2 dibagi 5, 5. 2 akar 5 per 5. Kita lanjut ke poin yang terakhir. Oke, yang terakhir, tangen alfa kurang beta. Rumusnya, nah kalau kurang tetap dibagi dengan diperkan, maka ini tambah. Kalau ini tambah, maka ini kurang. Yang selebihnya sama. Nah, tangen alfa 3 per 4 kurang tangen beta min setengah. Dibagi 1 tambah tangen alfa 3 per 4 kali tangen beta min setengah. Ini min, maka jadi plus. 3 per 4 tambah setengah dibagi 1. Nah, perkalian dulu kita selesaikan. 3 per 4 kali min setengah.
min 3/8. Nah, kita samakan penyebutnya, ini 4. 4 bagi 4, 1 kali 3, 3. Tambah 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. 3 tambah 2, 5/4. Nah, ini dia 5/4. Dibagi, 1 ini sama dengan 8/8. 8/8 1, sehingga 8 kurang 3, 5/8. Maka 5/4, nah 5/4 dibagi 5/8, sama juga dengan 5/4 dikali 8/5. 5-nya kita coret, maka 8/4 sama dengan 2. Oke, nah jadi teman-teman, yang jadi poin pentingnya adalah interval atau syarat yang diberikan. Nah, kalau misalnya tidak ada syaratnya, maka semuanya bernilai positif. Maka semuanya di kuadran 1. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Kemudian cek juga playlist yang lainnya.